Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adriani Misa, biasa disapa Ria. Saya dari kelas C, Prodi Sosiologi, Fakultas Fisip, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan, ditulis oleh Sahib Getara pada tahun 2009. Diterbitkan oleh Pustaka Setia dengan jumlah halaman 365 dan 16 bab. Sahib Getara merupakan lulusan Ilmu Politik Fakultas Fisip Universitas Indonesia pada tahun 2005. Sahib Getara lahir pada tanggal 27 Desember 1975. Saat ini beliau aktif mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Indonesia. Sahib Getara semasa aktif kuliah, dia pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di Universitas Islam Indonesia. Ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau telah banyak mempublikasikan karya-karyanya baik buku maupun artikel-artikel. Hampir berjumlah 11 karya yang salah satunya buku Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan. Jadi buku ini merupakan panggung publik yang senantiasa setiap hari bersentuhan dengan setiap orang. Tidak peduli latar belakangnya, orang biasa atau penguasa, politisi atau akademisi, kapan dan dimanapun dapat berpikiran dan ikut serta dalam ilmu politik. Menelaah ilmu politik berarti mengkaji politik sebagai kegiatan dan seni. Kemampuan ilmu politik akan memperlihatkan kita pada kemampuan seseorang atau kelompok dalam prestasi dengan segala kemungkinan dalam dinamika hidup. Sedangkan politik sebagai ilmu pengetahuan akan memperlihatkan kita pada pemahaman ilmu politik, konsep, pemikiran, teori dengan segala aspeknya. Di sini hadirnya buku ini untuk memahami tujuan dari ilmu politik. Pembukaan buku Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan dibuka dengan penjelasan secara sederhana. Penulis ingin kita menyamakan persepsi sebelum kita mengkaji buku ini. Dalam ke-16 bab ini terdapat hal-hal yang menarik dan tidak terdapat pada buku-buku ilmu politik lainnya, yaitu adanya hubungan politik itu sendiri dengan militer dan sipil, serta politik dengan ekonomi. Dalam haluan pemikiran buku ini diseimbangi dengan pemikiran kanan dan pemikiran barat, sehingga membuat buku ini direkomendasi dengan sangat bagus. Buku ini juga terdapat pengaplikasian terhadap peristiwa sejarah negara Indonesia. Namun hanya sekilas dan singkat sehingga maksud dari buku ini yang ingin dicapai terlalu menggantung. Sumber dari penulisan buku ini terdapat pada catatan sihat itu sendiri. Catatan itu terbagi menjadi dua, yaitu catatan pada saat kuliah reguler dan pada saat coretan-coretan tangan tulisannya. Pada daftar isi, buku itu ada bab 1, yaitu ilmu dan konsepsi ilmu. Pada bab 2, mempelajari tentang konsepsi ilmu politik. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, asal mula dan perkembangan ilmu politik, konsep dan definisi-definisi ilmu politik, objek kajian ilmu politik, metode kajian ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan pengetahuan lainnya. Pada daftar isi, buku itu ada bab 1, yaitu ilmu
dan konsepsi ilmu. Pada bab 2 mempelajari tentang konsepsi ilmu politik. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, asal mula dan perkembangan ilmu politik. Konsep dan definisi-definisi ilmu politik, objek kajian ilmu politik, metode kajian ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan pengetahuan lainnya. Pada bab 3, pemikiran politik, konsepsi pemikiran politik, peta pemikiran politik di Indonesia, pemikiran politik Islam, dan pemikiran politik Barat. Bab 4, mempelajari tentang teori politik dan kerangka kerja analis politik, sistem, struktur, dan fungsi. Pada bab 5, mempelajari tentang negara, pemerintahan, konsepsi negara, dan konsepsi Jawa, pemerintahan. Bab 6 mempelajari tentang birokrasi, konsepsi birokrasi, terbentuknya elit birokrasi. Contohnya, kasus di Jawa, persoalan birokrasi kekinian. Pada bab 7 mempelajari tentang konstitusi, pengertian konstitusi, ciri-ciri dan tujuan konstitusi, perubahan konstitusi. Pada bab 8 mempelajari tentang ideologi, pendahuluan, definisi ideologi, dan beberapa prinsip ideologi. Pada bab 9 mempelajari tentang politik dan sistem kepartaian. Konsep partai politik, asal mula partai politik, perkembangan partai politik, fungsi partai politik, tipologi partai politik, sistem kepartaian, partai dan sistem kepartaian di Indonesia. Bab 10 mempelajari tentang pemilihan umum, konsepsi pemilihan umum, sistem pemilihan umum di Indonesia, asas-asas pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan umum, pelaksanaan penyelenggara pemilu, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pada bab 11 mempelajari tentang demokrasi dan masyarakat madani. Definisi demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, definisi masyarakat madani, dan dinamika peran masyarakat madani di Indonesia. Pada bab 12 mempelajari tentang aktor, elit, dan kekuasaan. Aktor politik, elit politik, dan kekuasaan. Pada bab 13 mempelajari tentang politik dan hubungan sipil-militer. Militer dan politik, pola hubungan sipil-militer dan keamanan internasional, dinamika hubungan sipil dan militer di Indonesia. Pada bab 14 mempelajari tentang politik, DNA ekonomi, hubungan politik dan ekonomi, demokrasi ekonomi, dan contoh konsep ketertiban penguasaan dalam partai politik. Pada bab 15 mempelajari tentang perilaku dan partisipasi politik, konsepsi dan perilaku politik, konsepsi partisipasi politik, bentuk dan tingkatan partisipasi politik. Pada bab 16 mempelajari tentang perubahan, perkembangan politik, perubahan politik, perkembangan politik, konflik, sumber perubahan politik, revolusi sosial dan perubahan politik. Sekian dari review buku Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.